Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar dalam kehidupan kita ini hadirin kecuali kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang amatlah besar bila kita tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Inilah orang yang rugi, inilah orang yang celaka. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, akan tetapi kebanyakan manusia lupa bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat tersebut. Jadi setiap manusia itu ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat, tapi caranya kebanyakan manusia lupa. Para nabi dan para rasul alaihi salam, bahkan nabi yang terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah memberikan petunjuk kepada manusia. Seluruh nabi-nabi yang Allah turunkan ke dunia ini semuanya memberi petunjuk bagi manusia agar tidak lupa cara bahagia, supaya kita ini bahagia yang sesungguhnya. Maka kita ikuti cara hidup para nabi dan para rasul. Bahwasannya syarat yang pertama untuk bahagia dan syarat yang utama supaya manusia itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, apabila manusia itu punya hubungan yang benar kepada penguasa dunia dan penguasa akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini ingin bahagia dunia akhirat, maka harus senantiasa memperbaiki hubungan yang memiliki dunia dan yang memiliki akhirat, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin kebahagiaan dunia tanpa berhubungan baik kepada yang mencipta dunia, maka dia akan gagal, yaitu memperbaiki yang pencipta dunia. Itu siapa hadirin? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan gagal bila kita tidak memperbaiki hubungan dengan pencipta dunia. Jadi syarat untuk bahagia dunia yang memperbaiki hubungan dengan pencipta dunia, Allah Subhanahu wa taala. Caranya salat senantiasa berjamaah. Ini adalah sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat nanti tanpa ada hubungan baik dengan penguasa akhirat, Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menyesal. Jadi kalau orang itu ingin bahagia dunia kok nggak mau berhubungan baik dengan pencipta dunia, dia pasti akan mengalami kegagalan. Jadi syaratnya harus memperbaiki hubungan dengan Allah, senantiasa memakmurkan masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita diberi kesehatan,
Marilah kita gunakan untuk senantiasa bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan pencipta dunia ini, agar hidup kita di dunia ini senantiasa mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Maka begitu gamblang, begitu jelas baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ingin bahagia dunia syaratnya memperbaiki hubungan dengan pencipta dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa, maknanya yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan benar bahwa seluruh kebahagiaan dari Allah, seluruh musibah dari Allah. Itu harus yakin semua yang kita alami adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah jelaskan kehidupan siang dan malam dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari segala masalahnya. Jadi kita ini di dunia ini, dikirim di dunia ini, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, diberi masalah. Nah, masalah itu akan selesai bila kita ada ketaatan kepada Allah. Masalah itu akan keluar, masalah itu akan hilang bila kita senantiasa takwa kepada Allah. Lah, takwa itu apa hadirin? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di dalam ayat ini Allah jelaskan, hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang takwa itu juga mempunyai banyak masalah di dunia ini. Orang takwa saja Allah katakan banyak masalah, tapi masalah itu akan segera selesai. Tetapi bila kita tidak bertakwa, tidak mengikuti perintah Allah, tidak menjalankan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, maka masalah itu terus akan datang, tidak akan selesai bila kita tidak takwa. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran At-Tolak ayat 2 sampai dengan ayat 3. Jadi di ayat 2 sampai ayat 3 ini Allah sudah menjelaskan bahwa kalau kita ini dikirim di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi banyak masalah, kalau ingin masalah selesai maka hanya dengan jalan takwa semua masalah dunia, semua masalah akhirat akan selesai. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan masalah. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan masalah. Kalau kita ini hidup di dunia tidak ingin ada masalah, tidak mungkin. Karena di dalam surat At-Tolak Allah jelaskan, manusia aku kirim ke dunia, aku uji dengan masalah. Ujian itu akan selesai bila dia memperbaiki hubungan denganku, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hidup di dunia ini tidak ingin ada masalah, tidak ada kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun pada akhirnya masalah orang-orang takwa tersebut akan selesai bila mereka senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala bila mereka senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah.
Maka hadirin, masjid yang begitu indah ini, marilah kita senantiasa ramaikan dengan zikir, ramaikan dengan belajar agama, ramaikan dengan sholat jamaah, sehingga kampung kita ini yang kita huni ini senantiasa dalam keberkahan Allah dan penduduknya akan menjadi sejahtera bila seluruh penduduk itu senantiasa sholatnya di masjid. Jangan berharap tidak akan ada masalah selama masih ada orang-orang yang sholatnya tidak di masjid. Maka kalau semua orang kampung ini tidak ada masalah, maka berangkat dari hati kita masing-masing. Karena kita hidup di dunia ini diberi waktu yang sebentar, tidak lama, maka kita gunakan sebaik-baiknya. Mumpung sehat, gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Mumpung belum sakit. Kalau sudah sakit nanti tidak bisa apa-apa diri. Mumpung diberi kesehatan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya masalah-masalah yang kita hadapi ini selesai. Orang-orang yang benar-benar takwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kesulitan apapun. Jadi orang yang takwa itu Allah katakan setiap kesulitan apapun yang dihadapi akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi setiap masalah apapun, kata Allah, kalau kamu itu takwa, kalau kamu itu senantiasa memakmurkan masjid, semua masalahmu aku akan hilangkan. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita ini senantiasa ingin keluar dari masalah, dihapus masalah oleh Allah, diselesaikan masalahnya oleh Allah, maka senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 128 Allah sampaikan, wal akibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang takwa. Quran surat Al-A'raf 128. Jadi seluruh akhir kehidupan ini menjadi baik bila orang-orang itu takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berharap hidup tanpa ada masalah. Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan masalah. Hadirin, masalah ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Jadi masalah dunia itu bukan masalah sebenarnya, kata Allah. Itu hanya gambaran masalah di akhirat besok bila kamu tidak mengamalkan agama. Bila hidupmu sudah diberi kesehatan, kamu tidak datang ke masjid ketika dipanggil, diberi kebahagiaan oleh Allah. Saya itu nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, hidup saya kaya raya, semua kecukupan. Ini azab, hadirin. Di mana azabnya? Karena panjenengan diberi kekayaan, tidak diberikan oleh Allah bisa menghadap Allah, itu azab. Kelihatannya hartanya banyak, jabatannya tinggi, semua serba mewah, tapi nggak sholat. Ini azab. Azabnya di mana? Panjenengan tidak diizinkan oleh Allah bisa bermunazah di hadapan Allah, bersyukur di hadapan Allah. Itu azab. Kelihatan dunianya sukses, akhir kehidupannya di nerakanya Allah selama-lamanya. Ini hanya bisa direnungi dengan iman yang lurus, hadirin. Bila kita tidak punya iman yang lurus, bagaimana bisa mengamalkan agama dengan baik? Maka hadirin dimuliakan Allah, mumpung diberi kehidupan, mumpung diberi kesehatan oleh Allah, mari kita gunakan
untuk senantiasa memakmurkan masjid kita ini hadirin, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia dunia, bahagia akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu gamblang. Jadi masalah-masalah dunia itu bukan masalah sebenarnya, itu hanya gambaran masalah-masalah akhirat. Ketika tidak amal agama, maka masalahnya begitu banyak nanti di akhirat, susahnya selama-lamanya. Kalau di dunia susah sebentar, habis itu bahagia. Itu dunia. Kalau akhirat bahagia selamanya, susah selama-lamanya, tidak ada hitungan waktu. Maka kita ini mumpung diberi waktu, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa mengamalkan agama Allah. Orang yang selamat yaitu wal akibatul lil muttaqin, hanya orang yang bertakwa hadirin. Dan masalah itu adalah untuk menunjukkan derajat orang-orang yang tidak beriman. Jadi di sini Allah memberi masalah itu hanya menunjukkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi masalah itu kalau orang beriman senantiasa bersyukur. Tapi kalau orang tidak beriman, diberi masalah sedikit pasti sambat, ngeluh, tapi tidak mau mendekatkan diri kepada yang menciptakan masalah itu. Yang menciptakan masalah siapa? Allah. Kok kita tidak mau mendekat kepada Allah? Kok ingin masalah selesai? Tidak akan selesai hadirin. Kalau ingin masalah kita selesai, ya bermunajat kepada Allah, berangkat ke masjid, setelah sholat berzikir, setelah berzikir berdoa, setelah berdoa memohon kepada Allah agar diberi hidayah untuk bisa menggunakan umur dengan sebaik-baiknya untuk mengamalkan agama. Dunia ini singkat hadirin, tidak lama. Jangan tertipu dengan keadaan-keadaan dunia ini. Siapa yang tertipu dengan keadaan dunia ini, maka dia akan susah selama-lamanya. Masalah di dunia ini justru supaya membuat kita sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Jadi kita ini diberi masalah agar sadar bahwa dunia ini bukan tempat kita sebenarnya hadirin. Jadi kita diberi masalah oleh Allah. Allah katakan agar kamu itu sadar, wahai hambaku, wahai manusia, kenapa aku ciptakan masalah dalam kehidupan manusia, agar kamu itu sadar bahwa dunia itu bukan tempatmu. Tempatmu sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Begitu jelas Allah sampaikan. Maka hadirin, dengan penjelasan-penjelasan Al-Quran, dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW ini, mari kita gunakan umur ini sebaik-baiknya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Tempat kita yang sebenarnya adalah akhirat. Inilah yang dijelaskan oleh Allah lewat nabinya. Jadi ini kita ulang-ulang agar menancap di dunia, agar menancap di hati kita bahwa dunia bukan tempat kita, tapi tempat kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang Allah berikan, yang Allah buat. Jadi masalah-masalah ini dibuat oleh Allah. Kalau kita sabar terus mendekatkan diri kepada Allah, maka akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita banyak masalah kok sabar, dosa berguguran. Nah inilah untungnya kita belajar agama hadirin. Kalau kita tidak belajar agama, isinya ngeluh, sambat, selalu tidak syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka mari kita gunakan sebaik-baiknya
kesehatan, umur kita untuk senantiasa belajar agama agar kita bersungguh-sungguh mengamalkan agama Allah sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berarti musibah datang kepada orang beriman sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan bersih dari segala dosa. Jadi kalau orang itu diberi banyak masalah kemudian sabar, akhirnya seluruh dosa-dosa bersih dihapus oleh Allah Subhanahu ta'ala. Jadi kalau diberi masalah itu jangan sambat, jangan ngeluh, tapi kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sehingga masalah yang Allah berikan menjadi penyebab asbab dosa-dosa kita berguguran, sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridho Allah. Akhirnya orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang bertakwa ini akan dimasukkan surganya Allah tanpa hisab. Semoga termasuk kita, Allahumma amin. Jadi begitu indahnya akhir orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagi orang yang tidak bertakwa, jadi orang yang tidak bertakwa, kata Allah, masalah-masalah itu justru menambah dia semakin jauh dari Allah. Jadi orang itu kalau nggak bertakwa diberi masalah tambah jauh dari Allah. Maka supaya kita mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah, jalan satu-satunya tiap hari makin baik ibadah kita. Dan orang-orang yang tidak bertakwa ini semakin banyak masalahnya, menambah dia makin banyak dosa. Nah, itu loh bedanya orang takwa dengan orang tidak bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, masalah yang Allah berikan itu menyebabkan dia makin jauh dari Allah sehingga dosanya akan bertambah, menambah dia makin sengsara di dunia sebelum mendapatkan azab di akhirat. Jadi begitu jelas hadirin, orang itu kalau nggak bertakwa, setiap masalah yang Allah berikan akan menambah sengsara kehidupannya. Jadi kalau kita ini tidak ingin ada kesengsaraan dalam hidup, kuncinya yaitu senantiasa memperbaiki hubungan dengan baik kepada pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan dunia hadirin. Maka dengan penjelasan ini marilah kita renungi, oh ternyata kalau saya tidak bertakwa, setiap masalah menambah dosa, dan setiap dosa menjauhkan diri saya dari Allah. Dengan menjauhkan diri kepada Allah, dosa-dosa saya bertambah. Kalau gitu saya tak perbaiki hubungan dengan Allah, yaitu senantiasa bila dipanggil Allah dengan suara adzan langsung datang ke masjid hadirin. Nah, inilah orang yang cerdas, inilah orang yang punya akal. Di dalam Al-Quran bila diberi peringatan lewat Al-Quran, dia bertambah baik, bertambah imannya, maka dia adalah orang yang beruntung. Tetapi mereka bila dibacakan Al-Quran bertambah jauh kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang tidak beruntung. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang menyenangkan hadirin. Jadi kehidupan dunia tidak menyenangkan terus-menerus. Tidak ada kehidupan seperti itu di dunia ini. Habis bahagia susah,
Habis susah bahagia itu dunia. Jadi senang terus itu tidak ada, karena ini dunia. Kalau ingin senang terus, nanti di akhirat hadirin, dengan membawa amal yang sebaik-baiknya. Orang-orang suci pun, para nabi, para rasul juga menghadapi masalah. Para sahabat menghadapi masalah, wali-wali Allah menghadapi masalah. Akan tetapi hadirin, tetap saja mereka menjadi orang-orang yang mulia di dunia sebelum di akhirat. Kenapa begitu? Karena diuji dengan masalah tetap takwa, diuji dengan jabatan, pangkat, harta, mereka makin mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka menjadi mulia. Jadi para nabi, para rasul, para anbiya, para wali itu menjadi mulia karena mereka diuji dengan masalah-masalah tetap takwa kepada Allah, maka mereka menjadi mulia. Maka sampai sekarang pun para wali itu bisa menghidupi orang yang masih hidup. Jadi orang mati itu bisa menghidupi orang hidup. Kok bisa? Coba di makam-makam wali itu, jualan apa saja yang tidak laku, semua di sana berjualan apapun laku. Itulah orang mati bisa menghidupi orang hidup karena ketakwaannya, karena hubungan baik dengan Allah, sehingga mati pun dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita ini ingin dimuliakan walaupun sudah meninggalkan dunia ini, mari kita senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Tidak hanya cukup sholat hadirin, belajar agama penting, berzikir penting, sodako penting, semuanya itu agama. Maka jangan pernah untuk meninggalkan salah satunya. Kalau bisa kita kerjakan semua, kalau tidak bisa, ya salah satu sunnah baginda Nabi yang sangat-sangat harus kita jaga, yaitu sholat berjamaah. Maka Allah jamin kalau kita itu senantiasa sholat jamaah, menjaganya, maka akhirnya masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru penyelesai masalah adalah kalau kita betul-betul ta'alluq kepada Allah, bergantung kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu ta'ala. Jadi kalau kita ini ingin selamat dunia akhirat, maka harus senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu ta'ala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, besok kita lanjutkan kajian kita supaya kita ini bahagia dunia, bahagia akhirat. Salah satunya adalah memperbaiki hubungan dengan pencipta dunia dan pencipta akhirat. Demikian jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia ini bukan tempat kita, tapi tempat kita yang sesungguhnya adalah negeri akhirat. Tidak ada manusia yang awet di dunia ini. Semua akan meninggalkan dunia ini. Karena itu pasti, maka kita cari bekal sebaik-baiknya dengan senantiasa mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan manfaat dan Allah senantiasa bimbing kita, rahmati kita semua, sehingga umur sehat kita gunakan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan apa yang dijalankan baginda Nabi, mencontoh dari kehidupan Nabi, sehingga kita selamat kehidupan dunia, kehidupan akhirat.
Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.